Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaum fa innahu lahu wija. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah maka menikahlah. Karena menikah dapat menundukkan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa karena puasa bisa menjadi perisai baginya. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Nah, melamar adalah gerbang utama untuk memasuki kehidupan berumah tangga ya. Melamar atau meminang dalam ilmu fikih disebut khitbah. Pakai i ya, khitbah, bukan khutbah. Kalau khutbah kan tausiah menjelang atau sesudah sholat tertentu ya kan. Nah, kalau di sini khitbah. Khitbah dimaksudkan agar calon suami dan calon istri saling mengenal terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh. Karena konteksnya khitbah, maka pihak laki-laki yang aktif mengejar ya dalam tanda petik gitu calon istri. Ia sendiri atau diwakili oleh orang kepercayaannya mendatangi wali si wanita ya. Ketika bertemu dengan wali atau orang tua calon istri, katakan dengan terang bahwa kedatangannya untuk meminang putrinya ya, lalu sebutkan namanya ya. Misalnya gini, maaf bapak, kedatangan saya ke sini adalah untuk meminang putri bapak Nia Kurniasih untuk saya. Jika diwakilkan kepada orang lain, maka wakilnya mengatakan misalnya seperti ini ya, saya hendak meminang putri bapak Nia Kurniasih untuk anak saya Ahmad Suryadi. Jadi dijelaskan maksud kedatangannya ya sebagai untuk berkhitbah dan sebutkan untuk siapa. Nah, itu disebutkan di situ, disorihkan gitu. Selesai khitbah, pihak pria maupun wanita beristikharah, berdoa kepada Allah SWT dan berpikir ya apakah proses ini akan diteruskan ke jenjang pernikahan atau stop sampai di sini. Keduanya atau salah satu pihak boleh membatalkan proses ini untuk tidak lanjut ke jenjang pernikahan. Semuanya sah dan boleh dalam agama. Nah, bagaimana adab dan sunnah dalam khitbah? Yang pertama ya, memilih wanita yang soleha dan mengutamakan gadis. Jadi wanita-wanita soleh itu banyak diceritakan indikatornya oleh Nabi ya. Maka ketika mau khitbah itu sebenarnya harus sudah banyak informasi bagi si pihak laki-laki itu tentang wanita yang diharapkannya itu ya. Nah, mengutamakan gadis maksudnya ketika yang melamar itu jejaka maka lebih diutamakan gadis ya, sebagaimana saran Nabi SAW. Jadi supaya kalau jejaka dengan gadis bisa saling bermain-main, bersendaguronya lebih los gitu ya, sama-sama dari nol ibaratnya gitulah. Nah, yang kedua, melihat wanita yang akan dilamarnya. Jadi di istilahnya nazar kalau bahasa hadisnya ya, terutama wajah dan telapak tangan ini yang mendominasi ya. Tapi boleh juga melihat anggota badan lainnya yang dapat mendorong rasa ingin menikahinya, sebagaimana itu kasus Umar bin Khattab ya. Ada seorang wanita yang ingin dinikahinya, kemudian Umar menyingkapkan gomisnya sehingga betisnya kelihatan ya. Meskipun si wanita kurang suka, tapi perbuatan umat ini menjadi dalil ya akan kebolehan melihat anggota badan lainnya dari si wanita yang hendak dinikahinya itu. Yang ketiga, seorang lelaki tidak boleh mengkhitbah di atas pinangan orang lain ya. Seorang mukmin yang soleh tidak akan mengkhitbah wanita yang sedang proses khitbah dengan saudaranya. Nah, dia hanya boleh mengkhitbah ketika betul-betul saudara sudah melepaskan si wanita itu. Nah, dia baru masuk begitu. Tapi ketika sedang proses khitbah dan belum diputuskan terus atau stop, nah, dia harus menahan dirinya. Ini adalah etika dalam Islam, adab dalam Islam. Apabila dua orang laki-laki atau lebih hendak meminang seorang wanita dalam waktu yang bersamaan, maka laki-laki yang pertama itu lebih berhak. Jadi tetap kayak penjelasan barusan ya. Yang pertama dia yang berhak meminang duluan, kemudian yang kedua karena waktunya agak belakangan maka dia mengalah dulu sampai jelas yang pertama itu lanjut atau tidak. Kalau lanjut ya dia mundur.
ya karena sudah dimiliki atau haknya orang lain gitu ya. Nah, wanita itu boleh menerima pinangan kedua seandainya laki-laki yang pertama itu kurang baik akhlak dan agamanya. Jadi si wanita tahu akan ada dua laki-laki, ya kan. Kemudian yang pertama itu dia tahu ternyata tidak lebih baik atau akhlak dan agamanya daripada yang kedua, maka dia dalam konteks ini boleh, ya kan, memilih yang kedua. Meskipun yang kedua itu tidak mengajukan lamaran langsung ya, tetapi ada cara lain, si wanita mengetahui yang melamarnya atau yang akan melamarnya yang kedua itu, begitu maksudnya. Nah, boleh meminang dengan perantaraan orang yang dipercaya seperti tadi di atas saya uraikan ya, boleh lewat ustaz, boleh kakak, boleh orang tua dan seterusnya. Jadi tidak harus datang sendiri ya, dan tidak harus dari keluarga sendiri. Boleh juga dari kolega dan seterusnya. Yang penting orangnya itu amanah, terpercaya dan ngerti etika Islam. Kalau yang blank banget dan ngerti tata cara melamar Islam kan ya repot ya kan, menimbulkan masalah nanti gitu. Kemudian yang ketujuh nih, wanita ditekankan menerima pinangan pria yang baik agama dan akhlaknya. Jadi sudah kelihatan agama dan akhlaknya, aspek-aspek lainnya dinomor duakan lah gitu. Nah, jika tidak memungkinkan, tidak diterima lamarannya, Nabi menjelaskan bahwa akan timbul fitnah yang besar ya. Nabi mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid." Jadi jika datang kepada kalian laki-laki yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah anak perempuan kalian kepadanya ya. Kalau tidak, maka akan timbul fitnah yang besar di bumi ya, dan kerusakan yang merajalela. Ini penegasan dari Nabi SAW soal etika atau adab meminang. Yang kedelapan nih, yang meminang itu pihak laki-laki ya, setelah khitbah itu, setelah melihat itu, setelah beliau silaturahim, segera memberi keputusan untuk lanjut ke pernikahan atau menghentikan proses dan tidak membiarkan keadaan tidak jelas berlama-lama, karena si wanita kan menunggu ya kan. Ini tidak boleh terjadi lama menunggu kepastian ini mau lanjut ke pernikahan apa tidak ya. Jadi setelah istikharah ya kan, bermusyawarah dengan keluarga, mungkin merenung dan seterusnya, segera beri keputusan lanjut atau tidak gitu. Tidak boleh berlama-lama dalam kondisi stagnan tidak jelas ya. Nah, kemudian yang perlu ditekankan soal adab ini adalah menjauhi hal-hal terkait cara-cara meminang kultural yang menyimpang ya, semisal tukar menukar cincin, kemudian berpacaran ya, jadi komunikasi intens antara si calon laki-laki dan calon perempuan, bahkan pergi sana sini dan seterusnya. Ini termasuk kultur yang menyimpang ya, menyalahi agama. Jadi ini harus dihindari dan dijauhi karena mudaratnya baik bagi si calon ini maupun keluarga sangat besar gitu. Nah, yang terakhir mungkin yang perlu saya sampaikan, jadi tidak meminang wanita yang dalam masa idah. Ini misalnya nih ada janda ya kan, mungkin karena meninggal atau mungkin karena dicerai suaminya, seorang laki-laki berminat meminangnya atau menikahinya ya kan. Nah, dia tidak boleh melakukan khitbah meminang ya kan secara terang-terangan. Dia hanya dibolehkan sindiran ya, dengan menyindir saja gitu ya, dengan kata-kata yang tidak jelang tadi. Nah, ini masih dibolehkan dan masih dalam koridor etika atau adab Islami gitu. Saya kira ini dulu ya yang bisa disampaikan. Nanti kita sambung dengan materi tentang menikah dan adab-adabnya, karena khitbah ini kan gerbang utama menuju pernikahan ya kan. Jadi ini kita sampaikan dulu. Insya Allah nanti kepada kesempatan yang mendatang kita sampaikan soal menikah, bagaimana menikah dalam Islam dan adab-adabnya.